Lanjutkan dari kitab Taqriratus Sadidah, yaitu dalam penjelasan di dalam masalah istinja dengan batu. Adapun tentang istinja atau adab-adab dalam buang air atau qada hajat berikutnya nanti insyaallah. Baik di tempat yang telah disediakan seperti WC atau WC umum, atau tempat yang tidak tersedia seperti di hutan ya, atau di jalan mungkin karena udah kebelet di jalan tol. Bisa gak? Bisa terjadi. Nah, itu ada adab-adabnya ya, kalau terjadi ya harus kita jalanin, cuma ada adab-adabnya, ada tata caranya. Baik, mengenai dibolehkannya istinja dengan batu ada 8. Wahya syurutul lati idza tawaffarat ajza istimalul hajar dunal ma. Syarat-syarat dibolehkannya beristinja dengan batu atau dibolehkannya dengan batu ini ada 8, yang mana syarat-syarat ini harus terpenuhi ya, terpenuhi syarat ini wajib terpenuhi, maka dibolehkan menggunakan batu. Kalau tidak terpenuhi maka nggak boleh pakai batu. Kalau sekarang pakai apa ya? Pakai tisu ya, sama ya. Ya, mau pakai batu atau mau pakai tisu, kalau tidak terpenuhi maka jangan pakai. Kalau di kantor-kantor kebanyakan pakai tisu, ya nggak pakai apa ya? Nggak pakai batu, nggak pakai batu, nggak pakai air. Nah, kalau memang terpenuhi yang 8 hal ini silahkan. Kalau tidak terpenuhi jangan ya pakai air. Jadi bahas ya minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, yaitu an yakuna bisalasati ahjar, ada tersedianya 3 batu, yaitu maksudnya 3 usapan. Di sini tidak disyaratkan jumlah batu ya, jumlah batu ini tidak disyaratkan harus ada 3. Boleh dengan 1 batu asal 1 batu ini bisa mengusap 3 usapan di tempat yang berbeda ya. Asalan ini batu nih bulat ya, ujung sini, ujung sini, ujung sini itu. Boleh gak? Boleh, walaupun 1 batu. Yang penting ada 3 arah atau 3 tempat usapan. Tidak disyaratkan harus jumlahnya 3 batu. Takfi hajaratun wahidah. Cukup boleh 1 batu. Ya, boleh bi atrofiha salasa, ujung-ujungnya ada 3 agar bisa ngusap 3 usapan. Kalau mau 3 batu boleh. Kalau cuma ada 1 batu boleh, asal ada 3 usapan. Kalau tidak ada 3 usapan, cuma 1 tempatnya mungkin terlalu kecil, ya sebaiknya ada 3 batu. Kemudian yang kedua, bersih tempatnya, yaitu bersih tempat sofhah wal hasyafah. Sofhah itunya tuh bunderannya tuh. Bunderan apa? Bunderan buang air besar. Kalau hasyafah, pala helm buang air kecil. Wa dhahirul farjil mar'ah, juga yang kelihatan dari farji perempuan. Perempuan ada farjinya, kemaluan depan. Yang nampak aja, yang nggak nampak nggak usah ya. Ngilu itu ya. Pakai apa ya? Pakai batu mesti kasar lagi. Ngilu ya. Yang belum punya bini sih nggak paham deh. Kalau punya bini ngilu, salah tempat ngilu, salah aja ngilu. Ya, itu kan kalau yang buat rahim beda sama lubang kencing. Ya, jelepat aja ngilu bisa. Ya. Dila ngangkat bener begitu. Di sini batu ini nggak bisa menghilangkan najis. Ya, air yang bisa menghilangkan najis. Yang penting cukup bersih tempatnya. Ya, asarnya tuh tempatnya bisa bersih. Ya. Bihaisu la yabqa, sekira-kira nggak ada bekasnya lagi tuh, illa asarun juga. Ya, la yuzilu ilal ma, yang nggak bakal bisa bersih kecuali dengan air. Ya, asarnya nggak bisa hilang kecuali dengan air. Ya nggak apa-apa. Yang penting nggak ada lagi tuh sisa daripada
nya dah ya, karena kita bicarakan buang air besar itu atau buang air kecil. Terus kalau diusap 3 kali dengan batu tidak bersih juga ya, fala yahsul itqa ya, inqa maaf ya, dari naqo kan bersih, yahsulil inqa lam yahsulil inqa, enggak bersih juga tuh ya, tidak didapatkan kebersihan di situ, fatajibu ziyadah, sehingga wajib ditambah usapannya. Jadi batunya kurang tuh ya. Kayak kalau batunya cukup 3 repot, kalau belum bersih wajib hukumnya ditambah sampai berapa? Hatta yahsul, sehingga bisa mendapatkan kebersihan. Andai kata 4 bersih, tambahin sunnahnya witir, jadi 5 belum bersih, 6 bersih, tambahin jadi 7. Kalau 7 bersih ya cukup ya, bisa terjadi. Contoh lagi, walau naqiyal mahal, andai kata bersih tempatnya, bimas hatin, dengan cukup sekali, misal sekali usap bersih, hebat nih ya. Aumas hatain, atau 2 kali usapan, kan tadi disuruh sampai 3, belum bersih 4, bersih 4 tambahin aja, karena biar witir. Kalau 5 witir udah bersih jangan ditambahin. Nah sekarang kalau bicaranya 1 usapan atau 2 usapan bersih, bagaimana? Wajib ziyadu salisah, maka wajib ditambah jadi 3 kali, bukan tambah 3, maksudnya diwitirkan jadi 3. Andai kata baru 1, 2, karena memang kewajibannya harus 3 kali. Kalau pakai air sunnah, sekali kita usap bersih misalnya ya, maka ditambahkan sampai 3 kali sunnah. Nah yang sekarang anla yajib al najas, tidak kering itu najisnya ya, tidak kering, baik itu seluruhnya atau sebagian ya. Bihaisu layak la'uhul hajar, sekira-kira ya batu itu tidak apa namanya sampai ngolet begitu tuh ya, pokoknya diginian aja gitu nggak, makanya jangan sampai kering. Kalau kering nggak bakal bisa diangkat, dikeset-keset bisa ya, ledes, paham nggak? Coba deh kering dah, kali ente buang air gitu subuh lupa cebok malam lupa cebok, kali pas paginya kering gitu ya, kering kayak anak-anak gitu kering ya, cari aja yang kering, susah ya, pasti pakai batu nggak bisa diusap, pasti dikelet-kelet gitu tuh, kesek-kesek ya, makanya nggak boleh kering. Kalau pakai kering udah pakai air ya, kalau kering pakai air udah cari. Anlayan tagil, kemudian buang air itu yang najis ini tuh ya, anlayan tagil anil mahal alladhi asabahu indal khurut wastagharra fihi ya, yaitu tidak berpindahnya tuh. Kan yang kita buang air di sofhanya, buang air kecil atau besar, atau di dubur itunya tuh yang dibuang. Kalau itu pindah najisnya ya, sekira-kira di mana biasanya yang kena? Di mata kaki ya, di mata kaki, mungkin buang air mancubrak kena mata kaki. Nah itu nggak bisa ya, cuma tempatnya doang yang di mata kaki, jangan dipakai batu, pakai air. Iya bener, iya nggak bisa ya, pakai batu juga, buah kena najis ini, dipakai batu juga semuanya, jangan. Ini batu hanya untuk duburnya, bukan buat beraknya, duburnya itu yang batu itu 3 ya, jangan berpindah. Kalau berpindah nggak boleh ya. An la yatra'u alaihi akhar, ini banyak permasalahannya yang ribet-ribetin dah ya, ini juga pusing ya. Di kitab Kasafatus Sajak juga ada, di kitabnya Fathul Qorib juga ada. Sama 8 juga ya, biar singkat aja gitu aja dah, yang mudah aja. Yang kelima, an yatra alaihi akhar. Alaihi akhar, tidak kedatangan sesuatu yang lain. Kamain, seperti air. Ya, di dalam kitab tuh yang lain itu nggak apa-apa kalau keringet ya, air keringet. Misalnya maaf mungkin berkeringet gitu ya, apa sekitar dubur keringet, akhirnya
tempat gituan itu yang najis itu kena basahnya sebab keringat itu nggak apa-apa. Tapi kalau kejatuhan air yang lain nggak boleh. Ya. Au turab au najisin akhar au najisin akhar atau tanah. Ya. Kena air bisa gak? Bisa. Misalnya nanti buang air, plung aja, muncrat, berbalik, basah tuh, ya. Ya udah nggak bisa tuh pakai air. Ya, nggak boleh tuh. Udah paling gampang begitu aja. Jadi benar-benar hati-hati nih. Ya, asal tahu aja ya. Mudah-mudahan sampai meninggal inti nggak ngalamin ginian. Jangan ngalamin. Kalau ngalamin berarti air sulit banget. Mau? Biarin nggak apa-apa hujan. Kalau musim kemarau, lebih parah inti daripada musim hujan. La yujawiz sabhatahu wa hasyafatahu. Ai la yujawizuhuma muttasilan biduni infisal. Fata'ayyanul ma fil ladzi jawaza duna ghairi. Ya, tidak boleh melampaui nih, ya, buang air itu, ya, benar-benar tuh mulus banget ya. Buang air tuh benar-benar mulus, nggak boleh melampaui ya. Jadi apa sih namanya? Blepetan. Buang air nih juga nih, buang air nih pas ginian nih, apalagi perempuan tuh. Kalau perempuan tuh buang airnya di depan tuh blepetan gimana-mana. Ya, laki juga gitu tuh buang air. Pernah gak ente buang air entah kenapa itu bener gitu, ada yang mungkin karena ketekan atau gitu bleberan aja. Pernah gak? Ya pernah, udah pasti itu. Ya, ini gimana nih? Masa pala gitu-gitu-gitu, nah ini jadi susah, udah pakai air udah. Ya, pakai batu kan bener-bener itu. Ya, apalagi buang air sama. Ya. Nah, sekira-kira apa itu? Kalau di sini tuh kalau kita diri, nah jadi kan kalau buang air kan nongkrong tuh, kalau di diri tuh diduduk lagi, kan nempel mana-mana, kecuali yang mulus. Kalau ente pernah buang air mulus tek gitu, jajal ente diri, nggak nempel apa-apaan karena memang keluarnya benar gitu. Nah makanya kalau yang ada ambien atau apa ya agak sulit dah. Ya kenapa? Karena udah melebar kemana-mana, ya, atau buang airnya lagi nggak bagus. Ya, ente derek juga jongkok lagi kan belahan tuh nempel di sisi-sisinya tuh, paham ya? Gitu. Masa pakai ada contohnya sih? Siapa mau jadi ininya apa namanya? Mau jadi apa namanya? Mau jadi artis di sini? Lumayan, masukin YouTube deh. Kemudian al-isti'abul mahalu bil hajar. Ya. Ini yang keberapa nih? Yang ke-8. Yang ke-7. Ya. Isti'abul mahalu bil hajar. Apa isti'abul? Lupa. Meratakan ya, benar. Merapikan. Sama ame istau'a. Ya. Bahasanya sama istau'a, ya. Sama aba sama. Merapikan tempatnya dengan batu, caranya tuh ya, yang awal yabda, mulainya bil awal muqaddam, ya, didahulukan yang paling depan dari dubur depan nih, ya, yang kanan diputar tuh wayudiru, ya, susah nih merapik. Pokoknya nih dari depan, bagian depan diputar gitu, kayak siwak kan begitu tuh. Nah itu diputar tuh dari kanan diputar, ya, asal tahu deh nanti praktikin gak kakak ya. Golilan sedikit dan sedikit, birifkin dengan lembut. Dengan lembut itu masalahnya tuh apa namanya? Sensitif banget. Enggak boleh kasar, ntar akhirnya robek. Islam enggak ngajarin kezaliman, Islam enggak ngajarin sesuatu yang diajarkan itu menjadikan mudarat, enggak ada ya. Itu inti pegang tuh. Islam enggak pernah mengajarkan sesuatu itu jadi mudarat. Kalau salah kita, bukan salah agama. Ya, inti mungkin enggak tahu caranya. Jadi sedikit-sedikit diputar dari kanan terus dari atas ya, bagian atas terus kanan, birifin tempat sampai tempatnya dia mulai. Ya mau diibtidai, di mana dimulai dari atas itu tuh kanan, bagian atas muqaddam, kemudian diputar sampai kembali ke tempat asal, ibaratnya gitu tuh. Paham kan ya? Nah, yang kedua dia mulai dari kiri, kemudian begitu juga diputar. Nah, yang ketiga udah sofahnya tuh, masrobah tempat ininya keluar itu. Nah, gitu. Paham ya? Itu tahu sebelah kanan, sebelah kiri, mulai dari atas terus sampai selesai. Dari kiri terus udah sek. Nah, udah selesai.
Ya, mudah-mudahan sampai mati kita nggak ngalamin begitu. Ya, berarti kita mudah-mudahan sehat. Nah, satu air banyak begitu. Tapi nggak apa-apa belajar, nggak apa-apa belajar sama. Itu mau head nggak? Ganti kelamin. Berubah kan enggak, tapi belajar. Dapat nggak pahalanya? Dapat, yang insya Allah dengan belajar ilmu Allah hadiahkan, dia akan mendapatkan ilmu yang dia belum pelajarin. Ketika kepentok dengan sesuatu hal, Allah kasih jalan itu. Tuh. Ntar pas belajar, alhamdulillah dapat. Ya, itu kan semuanya dari Allah.